Banyak mega proyek di Saudi yang didanain lewat Aramco tuh pakai vendornya tuh vendor-vendor Amerika loh buat pengerjaannya loh. It is the largest energy company in the world and actually the largest single producer of crude at over 10 million barrels a day. Dan Aramco, mereka bisa punya nilai segede gitu tuh soalnya mereka emang merupakan produsen minyak terbesar di dunia. Kita bahas soal Arab lagi. Dulu kan kita udah beberapa kali ya ngebahas upaya Arab Saudi buat nggak ketergantungan sama industri minyaknya. Nah, tapi seingat gua kita tuh malah belum pernah ngebahas si industri minyaknya loh. Itu malah keskip tuh sama kita tuh. Apalagi ternyata perusahaan minyak punyanya Arab Saudi tuh jadi perusahaan energi terbesar di dunia loh. Ya masa itu lolos? Masa itu nggak jadi celah marketing? Tapi sampai sini udah tahu dong gue mau bahas apa dong? Iya, gue mau bahas Aramco, perusahaan minyak punyanya Arab Saudi yang ternyata berkaitan sama sejarah panjang kerjasama Saudi dan Amerika. Tapi emang segede apa sih Aramco ini? Dan gimana emang perusahaan ini bisa berperan penting terhadap kerjasama Saudi sama Amerika? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas Aramco, perusahaan minyak terbesar dunia punyanya Arab Saudi. Apa bener ini simbol kemesraan Saudi sama Amrik nih? Di Learning by Googling. Ini sebelum kita bahas sejarah Aramco dan gimana perusahaan ini jadi penentu hubungan Arab-Amerika, enaknya kita kenalan dulu nih sama perusahaannya nih. Jadi Aramco, atau yang sekarang nama resminya tuh Saudi Aramco, ini tuh merupakan perusahaan minyak dan gas nasional yang dimiliki sama kerajaan Arab Saudi, yang bermarkas utama di kota Dahran. Dan kalau menurut Britannica, walaupun ada saham yang diperjualbelikan ke publik, tapi itu tuh nilainya tuh kecil banget. Cuma sekitar 2% aja yang dijual di bursa saham. Sedangkan sisanya, 98%-nya, ya itu tuh punyanya kerajaan Saudi. Ya, BUMN-nya Saudi lah si Aramco nih jatuhnya. Nah, kalau misalnya lu googling, perusahaan energi terbesar di dunia, enter. Itu nama Saudi Aramco bakal muncul di nomor 1 tuh. Soalnya ya emang gede banget nilai perusahaannya. Emang segede apa? Nih, kalau menurut Companies Market Cap, saat ini kapitalisasi pasar atau market cap-nya Aramco tuh mencapai 1,63 triliun US dollar. Dan nilai itu tuh lebih besar dari PDB Arab Saudi sendiri yang di tahun ini tuh nilainya tuh diperkirakan ada di angka 1,27 triliun US dollar. Gila. Beneran lebih gede dari PDB negaranya loh. Bahkan waktu pertama kali melantai di bursa saham, pas pertama kali IPO, itu valuasi Aramco tuh diperkirakan hampir menyentuh nilai 2 triliun US dollar loh. Dan nilai segitu tuh itu lebih gede dari PDB Indonesia, Malaysia, sama Singapura kalau digabungin. Dan Aramco, mereka bisa punya nilai segede gitu tuh soalnya mereka emang merupakan produsen minyak terbesar di dunia. Kalau menurut beberapa sumber, kayak CNN Business sama Reuters disebut, perharinya Aramco tuh bisa mompa minyak sebanyak 10-12 juta barrel. Atau berarti itu tuh setara sama 1/9 dari total konsumsi minyak harian di seluruh dunia. Edan. It's extraordinary. Saudi Aramco produces 1 out of 9 barrels consumed every single day around the world. What does that mean? It's bigger than ExxonMobil, Shell, BP. All the giants around the world can't stand on the same platform as Saudi Aramco. Dan kalau ditanya kenapa Aramco bisa ngeproduksi minyak sebanyak itu dalam sehari, ya itu tuh dikarenakan mereka tuh kayak dapat semacam berkah gitu. Berkah gimana maksudnya? Gini, jadi Arab Saudi itu kan dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia ya. Lu bayangin aja, Saudi mereka tuh punya Gawa Oil Field yang jadi lapangan minyak terbesar di darat, sama Safania Oil Field yang jadi lapangan minyak terbesar di laut. Dan dari 2 lapangan minyak ini doang, Arab Saudi tuh punya cadangan minyak sampai lebih dari 200 miliar barrel. Dan nggak cuma kuantitasnya yang banyak, cadangan minyak Saudi juga tuh kualitasnya tuh kualitas super loh. Istilahnya tuh light and sweet, encer dan rendah sulfur. Terus juga banyak lapangan minyak di Saudi yang kedalamannya juga tuh tergolong dangkal. Plus punya tekanan reservoir alami yang kuat. Jadi berkat itu, proses pengeboran dan pengambilan minyaknya tuh jadi lebih gampang. Nggak perlu effort lebih dan akhirnya bikin biaya produksinya lebih murah. Bayangin nih, kalau menurut Reuters, Aramco tuh cuma butuh biaya 2 US dollar doang loh per barel minyaknya loh. Padahal kalau di perusahaan lain, biaya produksi per barel minyak tuh bisa sampai puluhan dolar. Mereka cuma 2 dolar doang. Dan gara-gara gabungan semua faktor inilah, akhirnya Aramco bisa jadi produsen minyak terbesar di dunia. Sekaligus bisa dapat profit paling gede. Makanya kalau menurut Investopedia, di tahun 2024, Saudi Aramco tuh mecahin rekor. Di mana mereka bisa ngehasilin revenue sampai 460-an miliar US dollar. Dan laba bersih sampai 193,2 miliar US dollar. Bandingin sama perusahaan Cina kayak CNPC atau PetroChina. Atau bandingin juga sama perusahaan Amrik kayak Exxon deh misalnya.
Itu walaupun mereka bisa dapat revenue sampai 300-400 miliar US dollar, tapi laba bersih mereka tuh bahkan nggak ada yang nyentuh 40 miliar US dollar loh. Jadi ya emang segede itu Saudi Aramco, bener-bener rajanya minyak mereka. Hohoho. There's a king of oil. It has to be Saudi Aramco. It is the largest energy company in the world and actually the largest single producer of crude at over 10 million barrels a day. Tapi walaupun salah satu faktor yang ngebikin Aramco sukses tuh karena berkah tadi tuh, dikasih cadangan minyak yang banyak dan berkualitas, tapi buat bisa ada di titik sekarang tuh Aramco tuh ternyata tuh punya perjalanan yang panjang loh. Nggak segampang itu mereka suksesnya. Apalagi ternyata dulunya keuntungan mereka tuh malah banyak masuknya tuh ke Amerika Serikat. Lah, kenapa malah ke Amrik? Ini buat tahu ceritanya, kita harus tahu sejarah berdirinya Aramco dulu nih. Jadi kalau menurut situs resminya Aramco, kisah mereka tuh berawal di tahun 1933. Waktu itu Amerika yang lagi butuh sumber minyak baru, mereka tuh mulai ngedeketin Arab Saudi yang punya potensi jadi ladang minyak yang baru. Dan karena waktu itu Arab Saudi tuh lagi BU banget kan, akhirnya di situ Saudi tuh ditawarin kontrak deh. Kontrak yang sebenarnya nggak nguntungin mereka. Ya gimana mau untung? Di kontraknya Saudi tuh cuma bakal dapetin keuntungan dari sewa lahan di awal dan royalti tetap. Yang nilainya tuh kecil banget. Cuma sekitar 4 shilling emas per ton minyak mentah yang dijual. Atau ya berarti mau harga minyak naik gila-gilaan kayak apa juga, keuntungan yang didapat Saudi tuh ya cuma segitu-gitu aja. Tapi ya ini dari sisi Amerikanya sendiri juga sebenarnya mereka waktu itu tuh gambling sih. Soalnya waktu masa eksplorasi, perusahaan Amerika yang dapat konsesi minyak ini, SoCal, Standard Oil of California, lewat anak perusahaannya, KESOC, California Arabian Standard Oil Company, itu mereka tuh hampir nggak dapetin apa-apa loh. Udah coba eksplorasi ke berbagai titik, nyari minyak di sini segala macem, tetap hasilnya zong. Sampai akhirnya di tahun 1938, mereka berhasil ngegali cadangan minyak skala komersil di Dammam. Setelah ngelakuin 7 kali pengeboran di kawasan itu. Dan lucunya nih, pengeboran ini tuh baru berhasil setelah geolog yang jadi korlapnya waktu itu, Max Steinke, dia tuh minta para pekerja buat ngebor sumurnya lebih dalam lagi untuk terakhir kalinya. Jadi pas lagi pada frustrasi-frustrasinya, ada. Kok nggak dapet ya minyaknya ya? Nah, di momen itu Max Steinke bilang, coba deh gali lebih dalam lagi deh. Kalau emang masih zong ya udah kita cabut aja udah dari sini. Ternyata abis itu dapet dong, beneran dong. Jadi ya kebayang kan kalau waktu itu mereka langsung cabut kan? Saudi Aramco was born in 1933 out of an agreement between Saudi Arabia and California-based oil company SoCal. This agreement, like many granted to big US and British oil companies at the time, gave it the exclusive right to explore and extract oil on Saudi territory. Dan ya udah, mulai dari situ akhirnya KESOC dapat untung gede deh, terutama setelah berhasil nemuin cadangan minyak lain yang nggak kalah melimpah di Arab Saudi. Dan ingat sekali lagi, keuntungan ini tuh masuknya tuh cuma ke kantongnya KESOC ya, nggak ada tuh yang masuk ke Saudi tuh, kecuali dari nilai royalti yang kecil tadi. Nah di sini ngelihat sumber cuan yang menggoda ini, beberapa perusahaan minyak lain dari Amrik kayak Exxon sama Texaco, mereka mulai join sama KESOC juga deh. Sampai akhirnya di tahun 1944, KESOC resmi berubah nama jadi Arabian American Oil Company, resmi jadi Aramco. Jadi itu ya, nama Aramco tuh itu tuh singkatan, Arabian American Oil Company. Nah terus nggak lama setelah berubah nama jadi Aramco, Perang Dunia II kan resmi berakhir kan? Nah di periode itu tuh permintaan minyak dunia tuh meledak tuh, khususnya dari Eropa. Dan di momen ini Aramco juga tuh jadi sadar kalau rantai distribusi minyak tuh ternyata masih ribet loh, karena masih harus dianterin lewat jalur laut. Ya soalnya ladang minyak Arab tuh kan kebanyakan adanya kan di Teluk Persia. Sementara buat masuk ke Eropa itu tuh seenggaknya tuh harus didistribusikan lewat Laut Mediterania. Jadinya minyak-minyak ini dari Arab mereka tuh harus diantar muterin semenanjung Arab, terus ke Laut Merah, terus ke terusan Suez, baru deh masuk ke Laut Mediterania. Jadinya ribet tuh muter-muter. Nah buat ngatasin masalah ini, kalau menurut Aramco World, akhirnya Aramco tuh mutusin buat ngebangun jalur pipa minyak sepanjang 1.200 km. Buat nyalurin minyak dari wilayah Saudi di Teluk Persia langsung ke wilayah Mediterania, tepatnya di wilayah Lebanon. Dan proyek pipa minyak yang disebut Trans-Arabian Pipeline ini tuh waktu itu tuh jadi salah satu proyek paling ambisius di zamannya loh. Sekaligus jadi pipa minyak terpanjang di dunia waktu selesai dibangun di tahun 1950. At the same time, the Aramco and Tatline organizations and their investors stand to be rewarded for their courage and imagination. And finally, the ready supply of oil made available by the Trans-Arabian pipeline system will hasten the reconstruction of Western Europe and strengthen it for peace.
Dan setelah kurang lebih 40 tahun dikuasain Amerika, di tahun 1973, Arab Saudi yang baru ngalamin kekalahan di Perang Yom Kippur bareng sama negara-negara Arab lain, mereka akhirnya mulai sadar kalau minyak mereka tuh bisa jadi sumber daya sekaligus senjata strategis loh. Nah dari situ akhirnya Saudi mulai berambisi deh buat ngambil alih Aramco. Dan setelah saham Aramco dibeli perlahan sama Saudi, akhirnya di tahun 1980, Aramco berhasil dimiliki 100% sama kerajaan Arab Saudi. Terus di tahun 1988, nama Aramco juga tuh diubah jadi Saudi Aramco buat nunjukin kalau Aramco ini ya punyanya Arab Saudi, udah nggak ada Amerika-Amerikanya. Amin. Kenapa gue bilang amin? Soalnya walaupun sekarang udah 100% jadi punyanya Saudi, tapi Aramco tuh bisa dibilang masih ngasih keuntungan loh buat Amerika. Dan ini semua bisa terjadi karena adanya perjanjian nggak tertulis antara Amerika sama Saudi yang udah berlangsung hampir seabad. Perjanjian pertukaran minyak dengan keamanan. Iya, jadi sejak awal Amerika tuh emang punya kepentingan yang jelas. Mereka pengen mastiin pasokan minyak dunia tuh stabil dan harganya nggak bikin ekonomi global kelabakan. Terus selain itu, Amerika juga tuh pengen mastiin kalau Aramco nih, dalam tanda kutip, masih bisa dia kontrol dengan cara ngasih jaminan keamanan dan perlindungan militer ke Arab Saudi. Jadi Amerika tuh janji ngasih keamanan ke Arab Saudi, asalkan Saudi bisa ngejamin harga minyak dunia tetap stabil lewat Aramco. Belum lagi kalau menurut Fortune, banyak mega proyek di Saudi yang didanain lewat Aramco tuh pakai vendornya tuh vendor-vendor Amerika loh buat pengerjaannya loh. Bahkan kalau menurut laporan Arab News, waktu Presiden Trump berkunjung ke Saudi beberapa waktu lalu, itu Aramco tuh nandatanganin 34 perjanjian kerjasama bareng perusahaan-perusahaan Amerika loh. Banyak tuh kerjasamanya tuh. Mulai dari kerjasama pengembangan AI bareng Nvidia, pengembangan cloud computing bareng Amazon Web Service, sampai kerjasama pengembangan di bidang petrokimia bareng ExxonMobil sama Honeywell. Ya intinya walaupun udah nggak dimiliki sama Amerika, tapi tetap tuh duit Aramco tuh ada yang ngalir ke Amerika. For years, Aramco was run by a consortium of US oil companies, including the predecessors of Chevron, Texaco, and ExxonMobil. But following the creation of OPEC, Saudi Arabia and several other oil-producing countries began nationalizing their natural resources. By 1980, the Saudi government had completed its buyout of Aramco's assets, eventually creating the Saudi Arabian Oil Company in 1988. Cuma nih, kalau menurut Discovery Alert, dunia tuh saat ini tuh sedang ngalamin krisis karena kurangnya investasi di sektor minyak dan gas. Dan keadaan ini tuh berpotensi mengakibatkan krisis energi di masa depan loh. Nah, di tengah lesunya investasi di sektor ini, Aramco tuh bisa dibilang jadi satu-satunya pemain yang terus berinvestasi gede-gedean. Dan jadi salah satu kunci utama yang ngejamin stabilitas pasar energi global. Dan ini ngebikin Arab Saudi lewat Aramco jadi punya daya tawar yang kuat di hadapan dunia, termasuk di hadapan Amerika. Tapi ya tetap yang harus kita ingat di sini, dunia tuh kan sekarang kan lagi berusaha nanganin krisis iklim ya, dengan cara berusaha ngurangin ketergantungan terhadap energi fosil. Dan Arab Saudi sendiri, walaupun mereka punya kekuatan dengan Aramco-nya, tapi mereka tuh tetap berusaha ngediversifikasi ekonominya biar nggak bergantung sama minyak dan gas alam. Biar kalau sewaktu-waktu energi fosil ditinggalin, mereka jadi nggak terpuruk-terpuruk amat. Jadi ya sekuat-kuatnya sumber daya kita, plan B tuh tetap dibutuhin, diversifikasi tuh tetap dibutuhin. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah nantinya Saudi bisa tetap berkuasa waktu energi fosil tergantikan, atau mereka bakal jatuh seiring jatuhnya Aramco? Yang mana nih? Silakan komen. Saudi Aramco has a very lofty goal to create a $2 trillion company. That's about 4 times the size of Apple Computer. The goal is here to sell up to 5% of the company, extract some of that money out of Saudi Aramco, spend it within Saudi Arabia to diversify outside the oil sector where they can. Oke, sekian Ladbungi kali ini tentang Aramco, Arabian American Company. Dan ternyata sejarahnya lumayan panjang ya, dan naik turun lumayan loh. Hampir nggak nemu minyak loh mereka. Ya, kalau merevisi gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin video, bisa tulis komen, kita juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.